Sejak sang ayah pergi bekerja setiap pagi, rumah itu berubah menjadi neraka kecil. Ibu mereka, Murtijah, yang dulunya dikenal lembut saat awal menikah, perlahan berubah menjadi sosok pemarah, keras, dan menyeramkan. Suaminya, Budi, bekerja sebagai tukang bangunan di kota sebelah, sering pulang larut malam, bahkan kadang menginap di proyek jika cuaca buruk. Begitu Budi melangkah keluar dari rumah dan suara motornya menghilang di kejauhan, perubahan di wajah Murtijah begitu kentara. Senyum yang sempat mengembang langsung lenyap, digantikan oleh sorot mata penuh amarah, seolah keberadaan dua anaknya adalah beban berat yang menyesakkan dadanya. Anak pertama yang baru berusia 8 tahun sudah hafal betul jadwal ledakan amarah ibunya. Ia terbiasa bangun pagi dan menyiapkan adik perempuannya, Remy, yang baru berumur 4 tahun. Sueb belajar cepat untuk menjadi pelindung, walau tubuh kecilnya belum sebanding dengan tanggung jawab yang ia emban. Ia akan memandikan ikan Remy, menyiapkan roti seadanya, lalu duduk diam seperti patung agar tidak memicu kemarahan Murtijah. Namun, sepelan apapun mereka bergerak, selalu saja ada alasan bagi Murtijah untuk mengamuk. "Bangsat kecil, kamu sengaja tumpahin air ya?" bentaknya suatu pagi, melempar gayung ke arah Sueb yang hanya bisa menunduk sambil melindungi kepala adiknya. Setiap makian yang keluar dari mulut Murtijah terdengar tajam seperti pisau. Kata-kata seperti bodoh, anak setan, bangkah, dan gak guna menjadi makanan sehari-hari bagi dua anak itu. Remy yang masih kecil sering menangis tanpa suara, takut tangisnya malah membuat ibunya makin murka. Suara tangisan yang terdengar bisa berubah menjadi tamparan atau jambakan. Tak ada pelukan, tak ada kata sayang, hanya bentakan dan ancaman yang menghiasi hari-hari mereka. Yang paling menyakitkan adalah saat mereka tertawa. Jika Sueb dan Remy bermain berdua, tertawa-tawa kecil dalam kamar atau halaman, lalu suara tawa itu terlalu nyaring, amarah Murtijah langsung meledak. "Kalian pikir ini taman bermain? Anak setan, bangsat semua! Mau mojar kalian!" serunya sambil menggedor pintu atau menyambar sapu. Tapi semua berubah total saat Budi ada di rumah. Ketika motor suaminya memasuki halaman, suara jangkrik pun terasa lega. Murtijah mendadak menjadi ibu paling manis sedunia. Ia menyambut Budi dengan senyum, menyuruh anak-anak mencium tangan ayah mereka. Kadang ia bahkan ikut tertawa kecil melihat Sueb dan Remy bermain di teras. Anak-anak pun tahu di hadapan Budi mereka bisa bermain lebih bebas karena Murtijah akan menjaga wajah manisnya. "Main Gi, main di luar," kata Murtijah suatu sore saat Budi belum masuk rumah. Senyum tipis di wajahnya membuat Sueb menoleh tak percaya. Tapi setelah Budi masuk kamar mandi, wajah itu kembali berubah. Sudah cukup ia tahu jangan pernah mempercayai ketenangan yang muncul dari mulut ibu mereka ketika ayah sedang di rumah. Lama-kelamaan, sesuatu yang aneh mulai terjadi pada Murtijah. Awalnya hanya sariawan di sudut bibirnya. Ia mengira itu karena kepanasan. Tapi luka itu tidak sembuh, malah makin melebar. Setiap kali ia selesai marah, sudut bibirnya terasa perih seperti digores silet. Lalu cairan kental berwarna kuning kehijauan mulai keluar, berbau menyengat seperti bangkai tikus busuk. Tapi Murtijah tidak berhenti bicara. Justru makin hari, ia makin sering memaki. "Mungkin karena kalian dua anak setan inilah aku jadi begini," teriaknya sambil menyeka mulutnya dengan kain dekil. Lidahnya mulai terasa kasar seperti penuh serpihan duri. Ia sering merasa seperti ada sesuatu yang tumbuh dari dalam mulutnya. Tapi ia pikir itu hanya efek dari terlalu sering berbicara. Sueb diam-diam memperhatikan. Ia tak tahu penyakit apa yang menyerang ibunya, tapi ia sadar. Setiap kali Murtijah memaki, lukanya bertambah parah. Suatu hari, setelah membentak Remy hingga gadis kecil itu kencing di celana, bibir Murtijah mendadak robek sendiri dan mengeluarkan darah segar. Ia meraung sambil menutup mulut dengan kain, tubuhnya bergetar. Tapi esoknya, ia mengulang semuanya lagi, seakan mulutnya tidak bisa berhenti menyemburkan racun. Sore itu, Budi pulang lebih awal. Murtijah mendadak lembut, memasak ayam goreng, menata piring rapi. "Ayo makan bareng, ibu masak enak hari ini," ujarnya manis. Sueb dan Remy hanya saling pandang. Mereka tidak menyentuh sendok. Saat Budi tertidur, semua kembali seperti biasa. Malam itu, Murtijah masuk kamar mandi dengan napas terengah. Ia menatap cermin, bibirnya robek seperti digigiti tikus.
lidahnya bengkak dan menghitam. Saat ia mencoba meludah, potongan hitam seperti serpihan arang keluar. Saat membuka mulut lebih lebar, ia merasakan sesuatu merayap keluar dari tenggorokannya. Seperti akar tumbuhan busuk, seperti cacing-cacing neraka. Ia ingin menjerit, tapi suara tercekat. Yang keluar hanya desis, seperti angin panas dari liang kematian. Untuk pertama kalinya, Murtijah benar-benar takut. Ia menggenggam sisi wastafel, tubuhnya hampir ambruk. Ia ingat setiap bentakan, setiap makian. Ia sadar, semua kata itu kini kembali, bukan hanya sebagai luka di hati anak-anaknya, tapi sebagai kutukan yang menggerogoti tubuhnya, satu demi satu. Tak akan ada yang percaya. Karena saat pagi datang, ia akan kembali menyeringai manis, memainkan perannya sebagai ibu yang sempurna dengan lidah busuk yang makin membusuk. Namun, ada yang aneh mulai terjadi pada Murtijah, perlahan tapi pasti seperti kutukan yang merambat dari dalam tubuhnya sendiri. Awalnya hanya rasa perih ringan di sudut bibirnya setiap kali ia selesai memaki anak-anak. Rasa itu seperti digigit semut api, menyengat, namun cepat hilang. Murtijah tak menganggapnya serius. Ia pikir hanya luka kecil biasa, mungkin karena sariawan atau tergigit saat mengunyah. Tapi keesokan harinya, perih itu bertambah. Bibirnya mulai terasa kaku dan muncul garis merah tipis seperti goresan silet. Ketika ia marah, terutama saat membentak Swab karena tak sengaja menjatuhkan gelas, rasa sakit itu menjalar hingga ke gusi. Dan malam harinya, saat menggosok gigi, ia mendapati darah bercampur nanah menetes dari sudut bibirnya. Murtijah mencoba mengabaikan. Ia beli salep di warung, mengoleskannya diam-diam di malam hari. Namun luka itu tak membaik, malah makin melebar. Retakan kecil di bibir berubah jadi robekan, dagingnya terlihat kemerahan, lalu menghitam di pinggiran. Bau aneh mulai muncul dari napasnya, bau busuk yang menusuk hidung, seperti bangkai tikus mati di kolong rumah. Ia berkumur dengan air garam, mencoba menutupi bau mulut dengan permen mint, tapi itu tak pernah cukup. Swab dan Remy mulai menunduk bukan hanya karena takut dimarahi, tapi juga karena tak tahan mencium aroma busuk dari mulut ibu mereka yang dulu sempat mereka rindukan saat ayah pergi kerja. Yang paling menakutkan, setiap kali ia makin marah, luka di mulutnya makin parah. Murtijah belum menyadari keterkaitannya, tapi Swab memperhatikannya dalam diam. Anak itu belum mengerti tentang penyakit, kutukan, atau sebab akibat. Saat ibunya mengamuk dan kata-kata kasar meluncur deras dari bibir pecah-pecah itu, pasti akan ada darah di bantal yang dipakai Murtijah tidur. Kadang ketika ibunya menguap, Swab bisa melihat bagian dalam pipi ibunya tampak robek, seperti daging dirusak dari dalam. Satu malam setelah memaki Swab karena lantai basah sehabis mandi, Murtijah duduk di kursi dapur dengan tangan gemetar. Bibirnya berdarah dan ia meludah ke ember cucian. Swab yang mengintip dari balik pintu dapur melihatnya. Air ludah itu tidak hanya berdarah, tapi juga mengandung sesuatu yang menggumpal hitam seperti serpihan arang. Murtijah meringis kesakitan, tapi masih saja menggerutu, menyalahkan anak-anak sebagai pembawa sial. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Dua anak setan lahir cuma buat nyusahin," mulutnya sendiri menolak diam. Setiap kali ia mencoba tenang, ada dorongan dari dalam untuk mengumpat, mencaci, membentak. Dan setiap kali ia turuti dorongan itu, rasa terbakar menjalar dari tenggorokannya hingga ke langit-langit mulut. Ia seperti sedang menelan bara api yang tak bisa padam. Bibirnya mulai kehilangan bentuknya menjadi daging lembek yang bergetar basah oleh darah dan nanah. Semakin hancur mulutnya, semakin banyak makian yang keluar. Murtijah mulai bermimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat bayangan gelap berdiri di pojok kamar. Sosok tinggi tanpa wajah yang mulutnya terus terbuka, mengeluarkan asap hitam pekat. Dalam mimpi itu, sosok itu menyeringai dan berkata, "Kata-katamu adalah kutukanku." Ia terbangun dengan nafas memburu, tenggorokan perih dan noda darah di bantal. Tapi esok harinya, saat Swab tidak sengaja menumpahkan air teh, ia tetap berteriak seperti biasa. Ia tak bisa menahan diri, seolah ada sesuatu yang memaksa keluar dari dalam dirinya. Rasa benci yang tak ia mengerti asalnya. Yang lebih aneh lagi, rasa sakit itu menghilang saat suaminya Budi ada di rumah. Setiap kali Budi pulang lebih awal, Murtijah akan pasang muka manis.
Ia bisa menahan diri untuk tidak berteriak, bahkan mencoba bersikap seperti ibu yang lembut. Dan luka di mulutnya terasa lebih ringan, seperti tidak ada apa-apa. Tapi begitu Budi berangkat kerja pagi-pagi, suara motor menjauh dan anak-anak mulai bermain atau tertawa di dalam rumah. Kemarahan itu muncul kembali. "Hei, bolak-balik ke kamar mandi, mau mojar kamu!" teriaknya suatu pagi, membuat Remy menangis dan Swab menahan tangis sambil menarik adiknya ke pojok kamar. Setiap hari menjadi siklus penderitaan bagi mereka semua. Murtijah semakin terperangkap oleh amarahnya sendiri, dan tubuhnya mulai menunjukkan akibatnya. Lidahnya mulai terasa seperti kayu, kasar dan keras. Ia sering menemukan serpihan kecil berwarna keabu-abuan di sapu tangan yang ia pakai untuk menyeka mulut. Suatu malam ketika Budi tertidur pulas, Murtijah kembali berdiri di depan cermin kamar mandi. Ia membuka mulutnya, menyalakan lampu, dan melihat ke dalam. Apa yang ia lihat membuatnya mundur ketakutan. Dari ujung tenggorokannya, sesuatu yang gelap menjulur keluar. Bukan darah, tapi seperti akar tumbuhan mati, bergerak perlahan seolah tumbuh dari dalam dirinya. Lidahnya terbelah dan di sela-selanya ulat-ulat kecil menggeliat. Ia ingin menjerit, tapi suara yang keluar hanya desisan pelan, seperti angin dari liang kubur. Untuk pertama kalinya Murtijah sadar, mulutnya bukan lagi miliknya. Mulut itu kini menjadi pintu bagi sesuatu yang lebih kelam, lebih busuk, dan lebih jahat dari sekadar amarah. Kata-kata yang ia ucapkan selama ini bukan hanya menyakiti anak-anaknya, tapi juga perlahan menggerogoti dirinya sendiri dari dalam. Dan tak ada obat warung yang bisa menyembuhkan itu, karena luka itu bukan luka biasa. Menjelang petang, saat suara motor tua Budi mulai terdengar dari jalan setapak di depan rumah, suasana berubah seketika. Rumah yang sejak pagi penuh dengan bentakan, makian, dan ketakutan, tiba-tiba menjadi hening. Murtijah, yang siangnya mengamuk seperti orang kesurupan, mencaci, membentak, dan mengutuk anak-anaknya berubah wajah. Ia buru-buru masuk ke kamar mandi, membasuh wajah yang letih dan kusam. Luka di bibirnya masih menganga, merah kehitaman dengan cairan kental berbau busuk yang menempel di sudut mulut. Ia semprotkan minyak wangi murahan ke lehernya menutup aroma busuk semampunya. Lalu ia mengusap bibirnya dengan tisu, walau nanah dan darah tetap merembes dari celah-celah luka yang belum mengering. Dengan senyum palsu dipaksakan di wajah retak itu, ia membuka pintu. "Mas, udah pulang? Capek ya, aku bikin teh manis hangat ya," ucapnya dengan suara yang dipelangkan, dibuat sehalus mungkin, seperti bukan suara perempuan yang siangnya mengumpat anak setan dan bangsat kecil. Di hadapan Budi, Murtijah adalah potret ibu sempurna. Ia menyuruh anak-anak duduk makan bersama, menyuapi Remy dengan sabar, bahkan mengelus kepala Swab sambil tertawa kecil seolah-olah hidup mereka damai. Budi melihat itu dengan bangga. Ia merasa telah berhasil menjaga rumah tangganya meski harus bekerja keras sebagai tukang bangunan di kota sebelah. Ia tak tahu bahwa senyum anak-anaknya hanya topeng dan tawa Remy hanyalah sisa dari ketakutan yang mereka sembunyikan rapat-rapat. Swab makan dengan kepala menunduk, matanya tak lepas dari piring. Remy menggenggam sendok erat, berusaha tak menjatuhkan apapun yang bisa memicu kemarahan ibunya. Mereka tahu wajah manis itu hanya bertahan selama ayah mereka ada di rumah. Begitu malam turun dan suara dengkuran Budi mulai terdengar dari kamar, Murtijah kembali ke wujud aslinya. Malam itu, setelah rumah sunyi dan lampu dimatikan, Murtijah masuk ke kamar mandi. Ia kunci pintunya rapat-rapat, lalu duduk di depan kloset dengan tubuh gemetar. Ia muntah keras, bukan makanan, tapi darah, nanah, dan lendir hitam kental seperti cairan dari bangkai yang membusuk. Ia terbatuk hebat, dan sesuatu yang terasa seperti daging lepas dari lidahnya jatuh ke dalam genangan air. Saat menatap ke cermin, wajah yang ia lihat bukan lagi wajahnya. Bibirnya robek seperti digigit binatang, matanya merah dan berurat, dan lidahnya membengkak sebesar jari, mengelupas di beberapa bagian hingga tampak seperti ulat keluar dari sela-selanya. Ia menangis dalam diam, tapi tangisnya bukan karena sakit, ia takut. Takut kepada dirinya sendiri, takut kepada kutukan yang seolah bukan berasal dari luar, tapi dari dalam hatinya sendiri.
Ia mencoba membaca doa, tetapi setiap kalimat terasa macet di lidah. Seperti ada beban berat yang menolak kalimat suci keluar dari mulut yang selama ini hanya tahu caranya memaki. Di tengah kesunyian, Murtijah menyadari sesuatu yang menghantam keras dadanya. Semua ini bukan karena anak-anaknya durhaka, bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena ia sendiri telah mengubah rumah itu jadi tempat yang menakutkan. Ia telah membunuh kelembutan hari demi hari dengan kata-katanya sendiri, dan sekarang luka yang ia timbulkan di hati anak-anaknya mulai menagih balasan. Untuk seluruh ibu di dunia, lidah seorang ibu adalah pedang bermata dua. Ia bisa menjadi doa yang menyelamatkan, atau bisa menjadi kutukan yang menggerogoti. Anak-anak tumbuh bukan hanya dari makanan atau pakaian, tapi dari kata-kata yang mereka dengar setiap hari. Satu pujian bisa menumbuhkan keberanian, tapi satu makian bisa meninggalkan luka seumur hidup. Tak semua luka tampak di kulit. Sebagian menetap di dada, tumbuh menjadi rasa takut, sunyi, dan kebencian. Sama seperti luka di mulut Murtijah yang perlahan membusuk karena kata-kata yang ia keluarkan sendiri. Bukan siapa-siapa yang mengutuknya, tapi lidahnya sendiri yang ia gunakan untuk menghancurkan anak-anaknya. Menjadi ibu bukan hanya soal melahirkan, tapi tentang bagaimana menyayangi, melindungi, dan menenangkan. Jangan biarkan amarah sementara menjadi warisan abadi. Jangan biarkan kelelahan menjadi alasan untuk melukai, karena anak-anak akan tumbuh dan mereka akan selalu mengingat bagaimana suara ibunya terdengar. Apakah seperti pelukan atau seperti teriakan yang terus menggema dalam mimpi buruk? Jadilah ibu yang dikenang dengan cinta, bukan dengan takut. Sebab cinta seorang ibu adalah suara pertama yang dikenali anak, dan bisa jadi satu-satunya suara yang mereka bawa hingga tua.